Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai cara dan upaya kita lakukan agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam ibadah, aktivitas, hingga hendak tidur, selalu ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut semata-mata kita lakukan untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sang Khalik. Karena keutamaan ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka ia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu malaikat Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apakah tanda-tanda Allah mencintai hambanya? Berikut inilah tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Yang pertama, dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah dijelaskan Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, bahwa Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya, dan mendoakan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya dalam setiap napasnya. Yang kedua, dipercepat sanksi atau hukumannya di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya di hari kiamat. Meskipun salah satu tanda dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita sanggup untuk menghadapinya. Yang ketiga, dipahamkan dalam urusan agama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksudkan dipakihkan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, hingga ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis, di mana kepakihan ini bersumber dari kebeningan hati dari akidah yang sahih. Jika hari dipenuhi dengan hawa nafsu, maka orang tersebut tidak akan dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang keempat, diberikan ujian atau cobaan.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberikannya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah yang disampaikan kepada kita. Akan tetapi, musibah sebenarnya adalah ujian bagi seorang hamba untuk menguji tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Yang kelima, diberikan kesabaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita tahu, kesabaran dalam keimanan bagaikan kepala dengan badan, yang artinya keduanya saling melengkapi. Begitu juga dengan iman seseorang. Iman tak akan hidup dalam diri kita jika tanpa diimbangi dengan kesabaran. Dan untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya, iman dan kesabaran sangatlah diperlukan, karena iblis dan bala tentaranya tak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Semoga kita termasuk dari tanda-tanda tersebut. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.